Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa bedanya ahli bid'ah dengan orang awam? Orang awam nggak tahu apa-apa, ya, ngasal ngamalin nggak ada dasarnya. Kalau ahli bid'ah dia tahu itu dasarnya tidak benar, tapi dia amalin. Nggak ada dalilnya, tapi dia amalin. Dia meyakini bahwa itu adalah amalan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membuat sesuatu yang baru, dia yakini itu ada nilai ibadahnya di situ. Maka ini dikatakan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang yang ahli, yang suka melakukan bid'ah, dan dia tahu, dia menganggap bahwa di dalam ibadah itu ada pahala, ya, dalam tanda kutip ibadah, ya, ibadah bid'ah maksudnya. Nah, ini ahli bid'ah. Kalau orang awam cuma ikut-ikutan, dia berdosa karena kejahilannya. Kenapa nggak mau belajar? Tapi kalau ahli bid'ah memang dia memang benar-benar ahli. Ini termasuk tokohnya, itu namanya ahli bid'ah. Kalau rakyat biasa, umat biasa yang ikut-ikutin mengamalkan, itu tidak bilang ahli bid'ah. Para ulama mengatakan laisa kullu bid'ah, laisa kullu man amila bid'atan yuqalu sahibu bid'ah, atau laisa kullu sahibi bid'atin yuqalu ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah dikatakan apa? Ahli bid'ah. Karena bisa jadi memang cuma ikut-ikutan. Tapi kalau ahli bid'ah ini benar-benar dia yang mengomporinya, dia yang menjadi pionirnya, dia yang menjadi penggagasnya, artinya penyemangatnya. Ini dikatakan ahli bid'ah. Dan ketika sudah diingatkan masih ngotot lagi. Ini ahli bid'ah. Nah, bagaimana caranya kita bergaul dengan mereka? Apakah kalau ahli bid'ah ini keluarga dekat kita? Ya, secara alami saja kita jalankan. Kalau masalah urusan yang memang benar-benar kita sepakati, silakan kita bermuamalah, berakhlak mulia dengan mereka, biasa. Gak usah tegang, gak usah canggung, gak usah takut. Biasa kita ngobrol, kita salami mereka. Kalau mereka ini orang awam, mereka ini orang umum, kita biasa bermuamalah dengan mereka, karena mereka masih kerabat kita. Mereka masih punya hak dan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi silakan kita berbuat baik kepada mereka, kita bermuamalah kepada mereka, tapi jangan ikut-ikut dalam masalah ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu saja. Terus bagaimana cara menghindarnya? Sudah, katakan saja bahwa kita tidak bisa hadir. Mau tanya alasannya, nanti kita diskusi saja. Makanya antum harus belajar, antum harus tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, kalau antum bilang, oh ya, nanti saya hadir, nah, berarti antum nanti gak hadir, gak bisa antum dikatakan berdusta nanti. Tadi sudah bilang mau hadir tapi gak hadir. Bilang aja, maaf, gak bisa hadir. Udah, katakan saja, walaupun mungkin berat, mungkin keluarga antum yang meninggal, antum diundang misalnya untuk apa? Melakukan tahlilan misalnya. Udah, gak usah ikut, gak ada masalah. Karena ini masalah ibadah, gak bisa kita loyal dalam masalah atau dalam hal-hal yang memang tidak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.